Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan film drama yang berjudul tentang Cindelaras. Saya Darel Prayogo sebagai Cindelaras. Saya Aisyah Nur Fadila sebagai Selir. Saya Aurelia Aziza Putri Akita sebagai permaisuri. Saya Gayu Maulana Cantik sebagai tabib. Saya Hafiz Fatoni sebagai raja. Saya Rendian Nuryanto sebagai Raden Agni. Saya Rehanafi Wahyu Pratama sebagai pengawal. Saya Fasarifa sebagai pelayan. Saya Fatwa Aptalita sebagai narator. Selamat menonton! Alkisah. Dahulu kala di Jawa Timur, terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Putra. Raden Putra kaya raya dan berkuasa. Kegemarannya menyambung ayam. Tak hanya itu, Raden Putra memiliki permaisuri dan beberapa orang selir. Seorang selirnya mempunyai sifat iri dengki dan ingin merebut kedudukan permaisuri. Untuk mewujudkan keinginannya, ia menfitnah permaisuri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan peragaan drama berikut ini. Pengawal, panggil tabib sekarang. Baik, Tuan Putri. Ampun Tuan Putri, ada apakah gerangan Anda memanggil hamba? Aku akan pura-pura sakit yang akan disebabkan oleh permaisuri. Dan aku akan menfitnahnya telah meracuniku. Dan kau, tugasmu harus membantuku. Tak lama kemudian, tabib istana segera menyampaikan kepada Baginda Raja bahwa Selir sedang sakit. Sementara Selir berpura-pura merintih kesakitan. Maksudmu, sakitnya Selirku karena minuman yang diberi permaisuri, gitu? Benar, Baginda Raja. Apa? Benar yang kau ucapkan itu, tabib? Kau tidak bergurau, kawan? Yang hamba sampaikan ini benar, Baginda. Dinda, apa benar permaisuri meracunimu? Benar, Baginda. Ya, sungguh keterlaluan. Benar, Baginda. Hamba sakit sebab meminum minuman yang diberikan oleh permaisuri. Kata tabib, minuman itu mengandung racun. Keterlaluan dia. Pengawal, panggil dia sekarang juga. Tak lama kemudian, pengawal sudah tiba membawa permaisuri di hadapan raja. Kau sungguh keterlaluan, Dinda. Kau memberi racun kepada Selir karena iri dengan dia, kan? Kau ingin membunuhnya, kan? Apa? Ampun, Ganda. Hamba benar-benar tidak melakukan hal yang dituduhkan kepada hamba. Itu fitnah, itu bohong. Bawa segera dia ke hutan dan bunuh dia. Baik, Baginda. Mari permaisuri, maafkan aku permaisuri. Aku hanya melaksanakan perintah dari raja. Akhirnya, pengawal membawa keluar permaisuri dan membawanya ke hutan. Tapi, pengawal tidak sampai hati untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil. Tenang permaisuri, hamba tahu akal busuk Selir dan hamba tidak akan membunuh permaisuri. Hamba hanya mengantar permaisuri ke hutan ini. Terima kasih, pengawal. Kau baik sekali. Sungguh aku tidak akan melupakan jasa baikmu. Sudah sewajarnya hamba melakukan ini kepada permaisuri. Hamba tidak rela permaisuri yang baik hati difitnah oleh Selir raja. Pedang hamba sudah selesai. Hamba lumuri dengan darah kelinci. Sekarang hamba akan kembali ke istana. Baiklah, pengawal. Terima kasih atas pertolonganmu. Sesampainya di istana, pengawal langsung menghadap Baginda Raja. Setelah mendengar laporan pengawal, Raja dan Selir merasa puas dan bahagia karena mengira permaisuri sudah terbunuh. Beberapa bulan kemudian, permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ia diberi nama Cindelaras. Sehari setelah kelahiran Cindelaras di istana raja, Selir pun melahirkan seseorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Agni.
Singkat cerita, Raden Agni dan Cindelaras tumbuh dewasa di lingkungan keluarga yang berbeda. Raden Agni sangat disayang oleh ibunya hingga ia menjadi anak yang manja. Anakku Raden Agni, kau adalah pengganti ayahmu. Kau akan menjadi seorang raja. Jadi, jika ada yang akan menggantikanmu, maka kau harus bisa menyingkirkannya. Iya ibunda, aku pasti akan menyingkirkan orang-orang yang menghalangiku untuk menjadi raja. Tiba-tiba, sang raja datang, menghampiri Selir dan Raden Agni yang sedang berbicara. Anakku, istriku, sedang apa kalian di sini? Tidak apa-apa Ayahanda. Ayahanda, apakah aku boleh minta sesuatu kepada Ayahanda? Apa yang kamu inginkan anakku? Ayah akan mengabulkannya. Aku ingin mempunyai ayam jago yang hebat dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun Ayahanda. Baiklah anakku, ayah akan menyuruh pengawal untuk mencarinya. Kamu pasti akan mendapatkannya. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih Kakanda, karena kau telah mengikuti apa kemauan anakmu. Iya Dinda, sama-sama. Kakanda akan selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Di samping kehidupan di istana, Cindelaras tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas di sebuah desa. Ia suka bermain di hutan. Pada suatu hari, ia menemukan sebutir telur ayam. Wow, telur. Ibunda, lihatlah, aku menemukan sebutir telur ayam. Nih bunda, telurnya. Oh iya betul anakku, rawatlah telur ini sampai menetas, nanti kamu akan mendapatkan manfaatnya. Baiklah bunda, akan kurawat seperti nasihat bunda tadi. Selang beberapa hari telur Cindelaras menetas dan menjadi anak ayam jantan, ayam itu dengan cepat tumbuh besar. Cindelaras suka menyambung ayamnya. Ia pergi ke desa-desa tetangga untuk menyambung ayam. Ayam jagonya yang kuat dan selalu menang melawan ayam-ayam jago lain membuat Cindelaras terkenal. Oleh karena itu, semua orang mendengarkan cerita tentang anak laki-laki itu dan si ayam jagonya. Ayahanda, ayam jagoku akan bertarung. Ayahanda dan ibunda harus melihatnya. Baiklah anakku, ayahanda dan ibunda akan melihat ayam jagomu bertarung. Tunjukkan kehebatanmu. Tak lama kemudian, pengawal sudah berhasil membawa Cindelaras ke hadapan Raden Agni dan Raja. Hei kau, mana ayam jagomu? Katanya ayam jagomu adalah ayam yang terkenal dan terhebat yang tidak bisa dikalahkan oleh ayam jago siapapun. Ayo, sekarang lawan aku, ayam jago kepunyaanku. Baiklah baginda, hamba bersedia menerima tantangan Raden Agni. Tapi hamba memiliki syarat. Apa syaratmu anak muda? Izin menjawab baginda. Syaratnya adalah jika hamba memenangkan pertandingan itu, baginda harus bersedia menyerahkan separuh kerajaan baginda kepada hamba. Aku menerima tawaranmu anak muda. Tapi bagaimana jika ayahmu yang kalah? Jika hamba kalah, hamba bersedia dihukum pancung baginda. Apa kau tidak waras anak muda dengan perkataanmu itu? Menyerahkan setengah dari kerajaan ini hanya untuk pertarungan ayam jago itu? Tidak apa-apa Dinda. Aku setuju dengan persyaratanmu anak muda. Ayam anakku, Raden Agni, adalah ayam pilihan dan dirawat dengan baik. Tidak akan mungkin kalah dengan ayammu. Baiklah anak muda, kita mulai pertarungan antara ayam jagomu dengan ayam jago anakku itu. Melihat pertarungan itu, semua orang terkejut. Mereka lebih heran lagi ketika ayam Cindelaras berkokok dan berbunyi. Ayam itu berkokok dengan lantang berulang-ulang. Semua orang yang melihat pun terkejut bukan main. Tak hanya itu, raja pun sangat terkejut. Benar-benar hebat ayam anak itu, dengan mudahnya mengalahkan ayam anakku. Hei anak muda, mendekatlah kemari. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Nama hamba Cindelaras. Hamba tinggal bersama ibu di hutan baginda. Siapa nama ibumu? Ibu hamba seorang permaisuri di kerajaan ini baginda. Apa kau bilang? Apa benar yang kau ucapkan itu? Ampun Baginda, dulu sewaktu Baginda memerintahkan hamba untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil,
hamba tidak tega membunuh permaisuri karena hamba tahu kalau permaisuri hanya difitnah oleh selir yang ingin menjadi permaisuri. Apa? Pengawal, apa benar yang kau katakan itu adalah kebenaran? Benar Baginda, hamba berani bersumpah bahwa hamba yang katakan itu benar. Mendengarkan semua itu, raja pun sangat marah. Hei, jaga ucapanmu pengawal. Aku tidak pernah menfitnah permaisuri. Dinda, kamu sudah keterlaluan. Kamu seharusnya tidak seperti itu. Pengawal, bawa dia pergi dari hadapanku. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Mendengarkan semua itu, raja pun sangat marah. Dan tak lama kemudian, sampailah raja, pengawal, dan Cindelaras di hutan. Begitu sampai, di depan gubuk permaisuri yang saat itu sedang merawat tanamannya di halaman, raja pun langsung mengenalinya. Kemudian, ia langsung memanggilnya. Maafkan aku, Dinda. Aku sudah mendengarkan kebenarannya. Aku sungguh menyesal tidak mendengarkanmu waktu itu. Dinda, ayo kembali ke istana bersama putra kita, Cinderalas. Permaisuri sangat kaget dan hanya bisa terdiam terhadap apa yang sedang terjadi. Dan pengawal maupun Cindelaras merasakan haru terhadap perjumpaan raja dan permaisurinya. Baiklah Kanda, Dinda sudah memaafkan Kanda dari lama. Mari memulai kehidupan yang baru lagi. Terima kasih, Dinda. Kau sungguh wanita baik hati. Aku sungguh menyesal menyakitimu. Akhirnya, raja, permaisuri, bersama putranya, Cindelaras, bisa kembali ke istana. Raja mengukuhkan kembali kedudukan permaisuri dan menghukum selir yang jahat. Raden Agni pun sudah tidak lagi menjadi anak kesayangan raja. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia di istana. Setelah meninggal raja, Cindelaras pun menggantikan ayahnya untuk menjadi raja. Terima kasih sudah menyaksikan film drama dari kita. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.